Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Peternakan Angkatan 24 Universitas Tidar, Rombel 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kepemimpinan, yaitu tentang gaya kepemimpinan, visi misi, tujuan, strategi, dan masalah yang dihadapi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Farhan Andika Setiawan, yang kedua Musafa Aroyan, yang ketiga Rosid Siddiq, yang keempat Fuad Nurdiansyah, yang kelima Fahri Al-Saleh, dan yang keenam Angga Wahyu. Yang pertama, siapakah itu Vladimir Putin? Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, sekarang Saint Petersburg, Rusia. Ia adalah seorang politikus Rusia yang saat ini menjabat sebagai Presiden Rusia. Putin telah memegang berbagai posisi penting dalam pemerintahan Rusia, termasuk sebagai Perdana Menteri dan Direktur Dinas Keamanan Federal (FSB). Ia pertama kali menjadi Presiden Rusia pada tahun 2000 dan menjabat hingga 2008. Kemudian menjadi Perdana Menteri dari 2008 hingga 2012. Sebelum kembali menjabat sebagai Presiden pada tahun 2012 hingga sekarang. Sebelum terjun ke dunia politik, Putin bekerja sebagai perwira intelijen di KGB selama 16 tahun. Ia beragama Kristen Ortodoks, memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Negeri Saint Petersburg dan memiliki 2 anak, Maria Vorontsova dan Katerina Tikhonova, dari pernikahannya dengan Lyudmila Alexandrovna 1983 sampai 2014. Selanjutnya adalah visi dari Vladimir Putin. Yang pertama, pemulihan kejayaan Rusia. Putin berusaha untuk mengembalikan Rusia sebagai kekuatan global yang kuat dengan memulihkan stabilitas politik, meningkatkan ekonomi, serta memperkuat militer dan pertahanan negara. Yang kedua, penguatan negara yang sentralistik. Putin menginginkan Rusia menjadi negara yang terorganisir dengan baik, dengan kekuasaan berpusat yang efektif untuk memastikan stabilitas dalam negeri. Ketiga, kemajuan ekonomi, meningkatkan standar hidup rakyat Rusia melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan sektor energi, dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat adalah pengaruh global, meningkatkan posisi Rusia di kancah internasional melalui kebijakan luar negeri yang lebih aktif, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara besar seperti China dan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian ada misi Vladimir Putin. Misi Vladimir Putin yaitu 1. Penguatan keamanan dan pertahanan, fokus pada modernisasi angkatan bersenjata dan strategi pertahanan Rusia, serta menciptakan sistem pertahanan yang dapat melawan ancaman dari luar. 2. Pemulihan ekonomi dan pembangunan industri, meningkatkan sektor energi, industri, dan infrastruktur untuk memperkuat ekonomi Rusia, termasuk melalui investasi besar dalam proyek-proyek energi seperti Power of Siberia. 3. Stabilitas domestik, menciptakan struktur pemerintahan yang lebih terorganisir dan efektif dengan mengurangi ketidakstabilan di wilayah-wilayah Rusia melalui pembagian administratif baru. 4. Peningkatan hubungan antaragama, menjalin hubungan yang lebih kuat dengan berbagai kelompok agama di Rusia dan mendukung kebebasan beragama, serta mempererat hubungan dengan gereja ortodoks di Rusia. 5. Pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa liar, berpartisipasi dalam upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan secara aktif melibatkan diri dalam perlindungan satwa langka. Kemudian ada tujuan Vladimir Putin yaitu 1. Mengembalikan kekuatan Rusia. Putin ingin mengembalikan pengaruh Rusia di dunia setelah periode pasca Soviet dengan fokus pada stabilitas politik dan ekonomi. 2. Kebijakan luar negeri yang praktis. Ia menekankan pentingnya kerjasama bilateral termasuk dengan negara seperti Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dan strategis. 3.
pengembangan sumber daya alam, memanfaatkan kekayaan energi Rusia untuk meningkatkan posisi negara di pasar global. 4. Keamanan nasional, memperkuat pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatan Rusia dari ancaman luar. Kemudian ada pengambilan keputusan dan resiko gaya kepemimpinan Vladimir Putin. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Putin yang otoriter dan terpusat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tegas, tetapi juga mengurangi partisipasi dan transparansi. Pendekatan ini seringkali berhasil dalam jangka pendek, tetapi dapat menyebabkan kegagalan dan kritik dalam jangka panjang karena kurangnya dukungan internasional dan masalah internal yang tidak terselesaikan. Gaya kepemimpinan otoriter dan terpusat adalah pendekatan di mana seorang pemimpin memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tanpa banyak melibatkan partisipasi dari bawahannya atau masyarakat. Yang kedua itu ada contoh masalah yang dihadapi. Invasi Ukraina. Invasi ini menghadapi berbagai tantangan seperti perlawanan kuat dari militer Ukraina, dukungan internasional yang signifikan untuk Ukraina, serta sanksi ekonomi berat terhadap Rusia. Salah satu kegagalan besar adalah pertempuran di Pulau Ular, di mana pasukan Rusia tidak berhasil menguasai pulau tersebut dan mengalami kerugian besar. Yang kedua itu aneksasi Crimea. Walaupun berhasil menguasai Crimea, aneksasi ini memicu kecaman internasional dan sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Sanksi tersebut berdampak buruk pada ekonomi Rusia dan memperburuk hubungan dengan negara-negara barat. Yang resikonya itu tadi di contoh masalah yang dihadapi, yaitu invasi Ukraina sama aneksasi Crimea. Keputusan yang diambil dengan gaya kepemimpinan pendekatan